Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kabinet Jokowi pecah. Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa tahapan pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan 2022. Dia pun meminta jajaran menteri dan para kepala lembaga untuk fokus bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Jokowi menegaskan bahwa pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disepakati pemerintah dan DPR, yakni 14 Februari. Bagi para menteri yang akan maju pada Pilpres mendatang, waktu tinggal sekitar 22 bulan, merupakan waktu yang pendek untuk melakukan persiapan. Peringatan dan permintaan agar para menteri tetap bekerja fokus sesuai tugasnya tidak akan berjalan efektif. Para menteri sudah sampai pada pertimbangan politik bahwa masa depan sudah tidak bergantung pada presiden lagi. Terdengar isu di media sosial bahwa para menteri selain menjadi menteri investasi dan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, tak lebih hanya menteri aksesoris. Jadi sangat wajar ketika Menko Polhukam Mahfud MD bicara bahwa ke depan kita perlu strong leadership. Sama saja dia bilang yang ada sekarang ini lemah. Kita kutip selengkapnya keluhan bernuansa kegalauan Mahfud MD. Sebuah video yang memperlihatkan Menko Polhukam Mahfud MD berbicara soal pemimpin di tahun 2024 yang menurutnya harus bisa menyatukan bangsa, viral di media sosial. Viral usai diunggah pengguna Twitter Bos Temlen, seperti dilihat pada Selasa 26 April 2022. Mendagri di dalam tata cara penunjukan pejabat dari ASN, dalam kebingungan sekalipun terus berdalih, semua telah sesuai dengan standar demokrasi. Penunjukan pejabat seharusnya dengan menerbitkan peraturan pemerintah atau PP, sesuai saran pertimbangan di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi. Jika PP belum jadi, sementara waktu Sekda bisa diangkat sebagai pelaksana harian kepala daerah. Materi muatan PP antara lain memastikan pengisian pejabat, mengedepankan prinsip demokrasi, transparansi dalam birokrasi, kompetensi dan juga kondisionalitas daerah. Menpan tidak semudah membalik telapak tangan untuk memindahkan ASN ke IKN. Menteri BUMN terkesan sudah berjalan tidak perlu lagi arahan Presiden. Menteri Keuangan dalam beban kerja yang sangat berat khususnya terkait dengan utang negara. Kabinet terkesan sudah lepas dari kendali Presiden. Kebingungan dalam bekerja seperti sudah tidak ada panduan kerja yang terarah. Masyarakat memberikan stigma kabinet saat ini bekerja dengan suka-suka. Kalau terlalu dramatis, kabinet gotong royong dibilang sudah pecah kongsi. Tidak bisa dinafikan mereka bekerja asal-asalan. Presiden sendiri memiliki agenda bagaimana cara menyelamatkan diri berakhir daripada jabatannya dengan aman dan istiqomah. Sehingga dalam mengendalikan kabinetnya sudah terpecah fokusnya. Oligarki adalah dunia lain yang terus sibuk dan ribut dengan agendanya agar tetap bisa eksis, menguasai kendali negara dan terus merancang agar Pilpres 2024 tetap dalam skenario dan juga kendalinya. Oligarki telah sukses mengunci Pilpres 2024 dengan presidential threshold 20%. Target dan sasarannya bisa melahirkan presiden yang tetap bisa dikendalikan. Pemilu serentak baik Pilpres 2024 dan atau pemilihan gubernur, bupati dan wali kota sesungguhnya saat ini sudah selesai siapa yang akan menjadi pejabat boneka selanjutnya. Situasi, kondisi dan peta politik saat ini sudah sangat mengkhawatirkan bukan saja kabinet pecah, negara juga terancam terpecah belah. Koalisi partai gemuk di dalam kabinet pasti pecah. Sekokoh apapun koalisi yang dibangun, diperkuat dengan penandatanganan kontrak politik antar elit politik, bila hanya didasari kepentingan strategis mereka yang berkoalisi, tanpa didukung oleh ideologi dan program kabinet yang solid, akan hancur saat kepentingan politik yang mereka perjuangkan mulai tampak berbeda. Semua partai akan bergerak sesuai kepentingannya masing-masing. Partai besar pasti akan berjuang sekuat tenaga, mengantarkan capresnya untuk bisa menang pada Pilpres mendatang. Partai kecil juga tidak akan tinggal diam, memanfaatkan keuntungan politiknya, bisa berjuang dengan jualan lapak kepada para capres, atau berlindung ke oligarki agar bisa ikut mendapatkan pundi-pundi keuntungan politik finansialnya. Para menteri dan partai politik saat ini sudah membaca dan merasakan kabinet akan dan sudah pecah. Harus mencari skoci terbaik untuk menyelamatkan diri masing-masing.
Kondisi ini sudah cukup waktu terbaca juga oleh para mahasiswa dan para aktivis pergerakan perubahan untuk menyelamatkan Indonesia. Jalan keluarnya hanya people power atau revolusi. Eskalasi yang makin besar kita yakini sudah terbaca oleh intelijen negara. Terkini, pengamat mengatakan bahwa kabinet Jokowi ini paling ramping di antara presiden-presiden sebelumnya karena hanya diisikan 3 menteri saja. Siapakah mereka? Kebijakan yang diambil oleh Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, sering mendapatkan sorotan. Beberapa pekan lalu, LBP, Luhut Binsar Panjaitan dijuluki sebagai Menteri Segala Urusan karena beberapa kali ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk mengemban berbagai tugas. LBP juga pernah merangkap jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP pasca Edi Prabowo tersandung korupsi. Kemudian dia juga mengisi posisi sementara Menteri Perhubungan Budi Karya yang terinfeksi COVID-19. Terakhir lagi, Presiden Jokowi menunjuk LBP menjadi Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional. Keputusan ini dikeluarkan oleh Jokowi pada 22 Juni 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional. Hal ini yang membuat dia kerap disorot oleh banyak pihak. Ada yang menyindir LBP sebagai Perdana Menteri dan kemudian dijuluki Lord Luhut. Kemudian tokoh yang paling sering menyorot LBP adalah salah satunya Roky Gerung. Melalui akun Instagramnya yang diunggah pada Minggu 16 Agustus 2021 yang lalu, Roky Gerung menyindir kabinet Jokowi paling ramping. Ia mengatakan bahwa kabinet era Jokowi paling ramping karena diisi oleh 3 menteri saja, tapi kerjanya pun maksimal. Ketiga menteri itu menurut Roky adalah Luhut, Binsar, dan juga Panjaitan. Kabinet paling ramping di era Jokowi cuma ada 3 menteri tapi kerja maksimal. 1 Luhut, 2 Binsar, 3 Panjaitan. Tulis Roky Gerung dengan emot acungan jempol dalam akun @RokyGerungOfficial.